Pernah nggak kamu merasa hubunganmu yang sekarang mulai terasa hambar, tapi ada seseorang lain yang bikin detak jantungmu berubah ritmenya? Awalnya cuma iseng, awalnya cuma pelarian, tapi lama-lama kamu sendiri mulai bingung dengan arah perasaanmu. Selingkuhan yang dulunya cuma jadi tempat pelampiasan, perlahan tapi pasti mulai punya tempat di hatimu. Dan tanpa kamu sadari hatimu mulai berpaling. Mungkin kamu menyangkal, mungkin kamu bilang, aku masih cinta kok sama pasangan resmiku. Tapi sikap dan perasaan nggak bisa bohong. Udah lo kamu beres sama ada yang ngebawa, mungkin ini saatnya kamu sadar. Ada orang ketiga yang mulai menguasai hatimu. Berikut ini adalah 10 tanda bahwa selingkuhanmu perlahan mulai mengambil alih hatimu. Tanda 1. Kamu lebih sering ingin menghabiskan waktu dengannya. Waktu luang yang dulu kamu habiskan untuk pasanganmu, sekarang justru kamu habiskan untuk bersama selingkuhan. Bahkan ketika kamu dan pasanganmu lagi nggak bertengkar, kamu tetap memilih ngobrol, ketemu, atau sekadar chatting dengan si dia. Kamu merasa lebih nyaman, lebih didengar, dan lebih bebas jadi diri sendiri saat bersamanya. Senyumnya, caranya meresponsmu, semuanya bikin kamu merasa lebih dihargai. Tanpa sadar, kamu mulai merindukan kebersamaan dengannya. Bahkan saat kamu sedang bersama pasangan resmimu, tanda 2. Kamu mulai membanding-bandingkan. Setiap kali pasanganmu melakukan sesuatu yang biasa saja, kamu mulai membandingkannya dengan selingkuhanmu. Kamu berpikir, kalau dia yang lakuin pasti rasanya beda. Atau selingkuhanku lebih perhatian dari ini. Nah, kamu bonapan berasa di bawah pasanganmu terlalu biasa, sedangkan selingkuhanmu terasa lebih segar dan penuh warna. Pikiranmu dipenuhi bayangan orang ketiga. Dan hal-hal kecil yang dulu kamu maklumi dari pasangan, kini terasa makin menyebalkan. Kamu mulai merasa, mungkin yang sekarang bukan orang yang tepat. Dan perlahan, kamu mempertimbangkan, gimana kalau aku serius sama yang satunya aja? Tanda 3, kamu mulai jujur, sama selingkuhan tapi bohong sama pasanganmu. Dulu kamu terbuka sama pasanganmu. Segala hal kamu ceritakan tanpa ada yang ditutupi. Tapi sekarang, semuanya terbalik. Selingkuhanmu justru jadi orang pertama yang kamu cari saat ada masalah. Kamu curhat padanya tentang hal-hal yang bahkan pasanganmu nggak tahu. Kamu cerita tentang isi hatimu, mimpi-mimpi kecilmu, bahkan rencana masa depan. Sementara pada pasanganmu, kamu mulai menyembunyikan banyak hal. Mulai dari hal sepele sampai hal yang penting, kamu lebih memilih diam atau berbohong. Padahal dulu, kamu nggak pernah seperti itu. Tetapi sekarang kamu merasa nyaman berbagi ke orang lain yang bukan pasanganmu. Di titik ini, kamu mungkin belum menyadari betapa kuatnya pengaruh orang ketiga itu. Karena saat kamu lebih jujur ke selingkuhanmu dan mulai sering berbohong pada pasanganmu, itu tandanya hatimu sudah mulai berpindah arah. Tanda 4, kamu merasa lebih hidup saat bersama selingkuhan. Pernah nggak kamu merasa jenuh banget dalam hubungan yang kamu jalani? Seperti rutinitas yang berulang dan membosankan? Tapi anehnya, saat bersama selingkuhanmu, kamu justru merasa hidup kembali. Tertawa lebih lepas, berbicara lebih bersemangat, dan semuanya terasa lebih menyenangkan. Hal-hal kecil yang kamu lakukan dengannya memberi sensasi yang beda, seolah kamu kembali muda dan bebas. Sementara saat bersama pasanganmu, semuanya terasa kaku dan penuh tekanan. Ya, kau mulai menantikan pertemuan dengan selingkuhanmu, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya sepele. Senyumnya, suaranya, caranya memperhatikanmu, semua itu bikin kamu merasa dihargai dan diinginkan. Rasa ini bukan lagi sekadar pelarian, tapi sudah menjadi candu yang kamu cari terus-menerus. Kalau kamu sudah merasa hidupmu lebih berarti saat bersama selingkuhan, itu tanda jelas bahwa dia mulai mengambil alih ruang penting dalam hatimu. Tanda 5, kamu mulai membayangkan masa depan dengannya. Pada awalnya, kamu mungkin cuma anggap hubungan ini main-main. Nggak serius, cuma buat senang-senang sesaat. Tapi sekarang, kamu mulai berpikir lebih jauh. Kamu mulai bertanya-tanya, kalau aku sama dia kira-kira gimana ya hidupku nanti? Kamu mulai membayangkan dia sebagai pasangan seutuhnya. Bukan lagi sekadar teman selingkuh, tapi seseorang yang ada di sampingmu setiap hari. Kamu membayangkan bagaimana rasanya hidup bersama, membentuk rumah tangga, atau bahkan punya anak dengannya. Kamu mulai berandai-andai, seandainya dari dulu aku ketemu dia duluan. Dan semakin kamu larut dalam bayangan itu, semakin kamu merasa bahwa dia lebih cocok buat kamu. Itu tanda yang terkait. Kalau hatimu sudah tidak lagi sepenuhnya milik pasanganmu, selingkuhanmu perlahan mulai mengambil alih masa depan yang dulu kamu rancang bersama orang lain. Tanda 6, kamu merasa bersalah, tapi tetap kembali padanya. Setiap kali habis ketemu atau chatting dengan selingkuhan, ada perasaan bersalah yang muncul dalam hatimu.
Kamu tahu ini salah. Kamu sadar kamu melukai hati pasanganmu yang tulus. Tapi anehnya, meski kamu tahu itu semua, kamu tetap kembali lagi padanya. Kamu bilang ke dirimu sendiri, aku akan berhenti setelah ini. Tapi nyatanya, kamu selalu punya alasan untuk kembali menghubunginya. Entah karena rindu, entah karena merasa butuh seseorang yang memahami. Perasaan bersalah itu datang berkali-kali, tapi selalu kalah oleh rasa nyaman yang kamu dapatkan darinya. Kalau kamu sudah terjebak dalam siklus ini, itu bukan lagi soal hubungan diam-diam. Ini soal hatimu yang sudah mulai berpindah, meski logikamu terus mencoba menyangkalnya. Rasa nyaman yang kamu cari itu sudah menjadi tempat baru untuk hatimu berlabuh. Dan itu artinya, dia, selingkuhanmu, sudah mulai memiliki kendali atas perasaanmu. Tanda 7, kamu mulai cemburu saat dia dekat dengan orang lain. Awalnya kamu merasa hubungan kalian nggak punya ikatan. Kamu bebas, dia juga bebas. Nggak ada hak untuk cemburu karena kalian bukan pasangan resmi. Tapi belakangan ini kamu mulai terusik. Kamu mulai merasa nggak nyaman kalau dia dekat dengan orang lain. Kamu mulai mencari tahu siapa yang sering chatting dengannya. Kamu mulai merasa kesal kalau dia lambat membalas pesanmu. Kamu mulai posesif tanpa kamu sadari. Padahal kamu masih punya pasangan resmi. Tapi justru kamu lebih peduli dengan selingkuhanmu. Kamu ingin dia hanya memperhatikanmu. Kamu ingin dia juga mengutamakanmu. Dan rasa cemburu itu muncul bukan karena kamu takut kehilangan teman biasa, tapi karena kamu mulai menganggapnya lebih dari sekadar selingkuhan. Rasa cemburu itu adalah alarm dari hati bahwa posisinya dalam hidupmu sudah makin dalam. Tanda 8. Kamu menghindari kedekatan emosional dengan pasanganmu. Dulu kamu dan pasanganmu bisa ngobrol panjang lebar tentang banyak hal, tentang masa lalu, tentang harapan, atau sekadar cerita ringan sebelum tidur. Tapi sekarang kamu merasa malas membuka obrolan. Kamu cepat-cepat mengakhiri percakapan. Bahkan kadang kamu merasa terganggu saat dia ingin dekat. Kamu mulai membatasi kedekatan secara emosional. Kamu merasa obrolan dengannya hambar dan membosankan. Sementara dengan selingkuhanmu, kamu justru merasa lebih terbuka dan bisa jadi diri sendiri. Kamu tertawa lepas saat bersamanya. Kamu bisa berbagi perasaan tanpa takut dihakimi. Dan perlahan kamu membangun jarak dengan pasanganmu, karena hatimu sudah mulai tertambat ke arah lain. Kalau snem besar resmi rasa datang sebink lagi secara emosional dengan pasangan, itu tanda besar bahwa peran selingkuhan dalam hidupmu sudah semakin besar. Tanda 9, kamu lebih peduli perasaan selingkuhan daripada pasangan sendiri. Saat pasanganmu sedang sedih atau marah, kamu mulai kehilangan empati. Kamu merasa dia terlalu berlebihan. Kamu mulai berpikir, dia gitu lagi. Tapi ketika selingkuhanmu terlihat kecewa atau menjauh, hatimu langsung nggak tenang. Kamu panik. Kamu segera berusaha memperbaiki suasana. Kamu lebih cepat minta maaf, lebih berusaha membuat dia kembali tersenyum. Kamu mulai menaruh perhatian lebih besar pada perasaannya dibandingkan pada pasangan kamu sendiri. Ini bukan lagi soal selingan, tapi soal siapa yang lebih kamu jaga dan takut kehilangan. Dan saat kamu lebih takut menyakiti selingkuhan, itu artinya dia sudah mendominasi hatimu. Lebih dari yang kamu sadari. Tanda 10, kamu nggak bisa bayangkan kehidupan tanpa selingkuhan. Coba tanya dirimu sendiri dengan jujur, apa kamu masih bisa menjalani hari-hari tanpa dia? Kalau kamu merasa hampa saat tidak terhubung dengannya, kalau kamu merasa kehilangan arah saat dia menghilang, itu tanda paling kuat. Kamu mungkin bilang ke dirimu sendiri kalau ini cuma main-main, tapi hatimu sudah punya ikatan yang jauh lebih dalam. Kamu sudah tergantung secara emosional padanya. Dia bukan lagi pelarian. Dia sudah menjadi bagian penting dari rutinitas dan ketenanganmu. Kamu sudah menaruh harapan. Kamu sudah membayangkan hidup dengan kehadirannya. Dan yang paling menyedihkan, kamu tahu itu salah. Tapi kamu juga nggak siap melepaskannya. Hati kecilmu sudah terlanjur memilih. Meski logikamu belum berani mengakuinya. Selingkuh memang sering dimulai dari hal kecil, dari celah yang tak sengaja terbuka. Tapi ketika kamu mulai memberikan hati, perlahan-lahan arah hidupmu pun ikut berubah. Sadarilah, ketika seseorang mulai mengambil alih ruang yang bukan miliknya, akan selalu ada yang tersakiti dalam diam. Dan sebelum semuanya terlambat, tanyakan pada hatimu, apakah ini cinta atau pelarian dari luka yang belum kamu selesaikan? Karena pada akhirnya, cinta sejati bukan tentang siapa yang membuatmu lupa akan segalanya, tapi siapa yang tetap kamu pilih meski dunia menawarkan banyak godaan.